Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, hidup seorang ibu tunggal bernama Neneng. Neneng adalah wanita yang kuat, meskipun kehidupannya tidak mudah. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan bagi ketiga anaknya. Dodi, yang berusia 8 tahun, Sanas, yang berusia 6 tahun, dan Asep, yang baru berusia 4 tahun. Setelah itu, dia mengantarkan mereka ke sekolah dan taman kanak-kanak sebelum berangkat bekerja sebagai penjual makanan di pasar. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Baginya, melihat senyum anak-anaknya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Neneng selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, meskipun penghasilannya pas-pasan. Dia seringkali harus mengorbankan kebutuhan pribadinya demi memastikan anak-anaknya mendapatkan makanan yang cukup dan pendidikan yang layak. Suatu hari, Neneng mulai merasakan sakit di tenggorokan dan perutnya. Awalnya, dia mengabaikan rasa sakit itu dan terus bekerja seperti biasa. Namun, semakin hari rasa sakit itu semakin parah, hingga dengan berat hati, Neneng meminta bantuan kepada tetangganya, Rina, yang dengan sukarela menjaga anak-anak. Neneng Rina adalah seorang bidan yang bekerja di puskesmas kota kecil itu. Dia dan suaminya, Tatang, memiliki 5 anak. Meskipun demikian, Rina selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan, termasuk Neneng. Dengan bantuan Rina, Neneng akhirnya bisa pergi ke dokter untuk memeriksakan kondisinya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, Neneng mendapat diagnosis yang mengejutkan, kanker tenggorokan dan perut stadium lanjut. Dokter mengatakan bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Mendengar berita ini, dunia Neneng seakan runtuh. Dia tak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga masa depan ketiga anaknya yang masih kecil. Neneng tidak memiliki keluarga dekat yang bisa membantunya. Semua harapannya tertuju pada tetangganya, Rina. Setelah berpikir panjang dan merenung, Neneng memutuskan untuk meminta bantuan kepada Rina dan Tatang. Mereka pun setuju untuk membantu Neneng. Mereka bersedia menjadi wali sah untuk ketiga anak Neneng. Kamu tidak perlu khawatir, Neneng. Kami akan menjaga anak-anakmu seperti anak kami sendiri, kata Rina dengan penuh kehangatan. Dengan hati yang sedikit lebih tenang, Neneng menjalani hari-harinya yang tersisa. Dia menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, memberikan mereka kenangan indah yang akan mereka kenang selamanya. Meskipun tubuhnya semakin lemah, semangat Neneng untuk mencintai dan merawat anak-anaknya tidak pernah pudar. Beberapa bulan kemudian, kondisi Neneng semakin memburuk dan akhirnya dia meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi anak-anaknya. Dodi, Sanas, dan Asep harus berpisah dengan ibu yang sangat mereka cintai. Ketiga anak Neneng kemudian tinggal bersama keluarga besar Rina dan Tatang. Awalnya, keluarga ini terdiri dari 5 anak, namun sekarang jumlah mereka menjadi 8. Meskipun awalnya sulit untuk menyesuaikan diri, ke-8 anak ini akhirnya bisa berbaur dengan baik. Dodi, yang paling tua di antara anak-anak Neneng, berusaha menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya. Dia sering membantu pekerjaan rumah tangga dan menjaga adik-adiknya saat orang tua sambungnya sedang sibuk. Rina dan Tatang selalu berusaha memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama kepada semua anak-anak mereka. Namun, situasi ekonomi keluarga mulai memburuk. Mereka harus mencari cara untuk membiayai semua anak-anak mereka. Kamar mereka terlalu sempit. Bahkan ada anak yang harus tidur di ruang TV karena kekurangan tempat tidur. Kehidupan mereka menjadi lebih sulit dengan kondisi tempat tinggal yang tidak mencukupi untuk 10 orang. Meskipun begitu, Rina dan Tatang tidak pernah menyerah. Mereka terus bekerja keras dan berdoa agar diberikan jalan keluar. Kabar tentang kebaikan hati Rina dan Tatang tersebar, dan seorang teman mereka menghubungi sebuah stasiun TV lokal, berharap bisa memberikan bantuan. Wartawan dari stasiun TV tersebut tertarik dan memutuskan untuk mengunjungi Rina untuk mewawancarainya. Rina menjelaskan, "Saya tidak tega melihat anak-anak ini dikirim ke panti asuhan. Saya ingin mereka hidup seperti anak-anak lain, dalam suasana keluarga yang penuh kasih sayang." Stasiun TV ini kemudian mengambil langkah besar untuk membantu keluarga Rina. Mereka merombak rumah Rina dan Tatang, memberikan mereka kejutan yang sangat mengharukan. Ini membuat seluruh keluarga menangis bahagia, karena akhirnya mereka mendapat sedikit angin segar dalam keterbatasan mereka. Rumah baru yang lebih besar dan layak kini menjadi tempat tinggal mereka, memberikan mereka harapan baru dan semangat untuk menjalani hidup. Dengan rumah baru dan bantuan dari stasiun TV, kehidupan keluarga Rina dan Tatang menjadi lebih baik. Anak-anak Neneng tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian, seperti yang diharapkan oleh ibu mereka. Meskipun kehilangan ibu mereka adalah duka yang mendalam,
mereka menemukan kebahagiaan dalam keluarga besar Rina dan Tatang. Kebaikan hati dan ketulusan Rina dan Tatang memberikan inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di tengah kesulitan, selalu ada harapan dan kebaikan yang bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Bagi anak-anak Neneng, hidup dalam kasih sayang keluarga baru mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Meski rumah baru memberikan ruang yang lebih nyaman, kehidupan tidak sepenuhnya mudah bagi Rina, Tatang, dan anak-anak mereka. Rina dan Tatang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tatang mengambil pekerjaan tambahan sebagai tukang kebun di sekolah setempat, sementara Rina mulai memberikan jasa konsultasi kehamilan dan persalinan di rumah mereka. Anak-anak juga berusaha membantu dengan cara mereka sendiri. Dodi mulai bekerja paruh waktu di toko kelontong untuk membantu keuangan keluarga. Sanas menunjukkan bakat dalam menjahit dan mulai membantu tetangga yang punya usaha jahit rumahan. Asep, meskipun masih kecil, membantu dengan melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana. Banyak tetangga mulai memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan pakaian, makanan, dan bahkan uang. Sekolah tempat anak-anak belajar juga memberikan beasiswa untuk meringankan beban biaya pendidikan. Suatu hari, kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan Rina dan Tatang. Kami sangat terkesan dengan ketekunan dan kebaikan hati kalian. Kami ingin menawarkan bantuan tambahan berupa program bimbingan belajar untuk anak-anak, kata kepala sekolah dengan tulus. Ini menjadi titik balik bagi keluarga Rina dan Tatang, membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak untuk berkembang. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai meraih prestasi di sekolah. Dodi bercita-cita menjadi seorang dokter, terinspirasi oleh perjuangan ibunya melawan kanker. Sanas bermimpi memiliki butik sendiri, memanfaatkan keterampilannya dalam menjahit. Asep, meskipun masih muda, menunjukkan minat besar dalam sains dan teknologi. Rina dan Tatang selalu mendukung mimpi-mimpi anak-anak ini, mendorong mereka untuk terus berusaha dan tidak menyerah. Kami selalu di sini untuk kalian, apapun yang terjadi. Kalian adalah masa depan kami, kata Tatang dengan penuh semangat. Kebersamaan dalam keluarga ini semakin erat. Setiap malam, mereka berkumpul di ruang keluarga, berbagi cerita dan tawa. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, cinta dan kebahagiaan selalu melingkupi mereka. Anak-anak Neneng merasa bersyukur memiliki keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan keluarga ini terus membaik. Anak-anak Neneng tumbuh menjadi remaja yang mandiri dan penuh semangat. Begitu pula dengan anak-anak Rina yang lain. Mereka semua berprestasi di sekolah dan aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus, Dodi akhirnya diterima di sekolah kedokteran dengan beasiswa penuh. Sementara Sanas tengah mempersiapkan langkah untuk membuka butik kecilnya sendiri. Tak hanya itu, Asep juga terus mengejar minatnya dalam sains dan memenangkan beberapa kompetisi. Bagi Rina dan Tatang, melihat anak-anak tumbuh dan mencapai impian mereka adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Mereka tahu bahwa Neneng akan sangat bangga dengan apa yang telah dicapai oleh anak-anaknya. Kisah keluarga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Stasiun TV yang dulu membantu mereka seringkali mengundang Rina dan Tatang untuk berbagi cerita dalam acara-acara amal. Banyak orang yang tergerak untuk membantu dan mendukung keluarga-keluarga lain yang menghadapi kesulitan. Kami ingin dunia tahu bahwa kebaikan hati dan pengorbanan tidak pernah sia-sia. Selalu ada harapan di balik setiap kesulitan, kata Rina dalam salah satu wawancaranya. Anak-anak Neneng tumbuh dewasa dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh ibu mereka. Mereka selalu ingat akan pengorbanan dan cinta yang diberikan oleh Neneng, serta kebaikan hati Rina dan Tatang. Dodi, Rina, dan Asep berjanji untuk selalu membantu orang lain dan menjaga kebersamaan keluarga mereka. Ketika Dodi lulus dari sekolah kedokteran, dia mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya, terutama kepada Rina dan Tatang. Tanpa kalian, kami tidak akan bisa mencapai semua ini. Kalian adalah pahlawan kami, katanya dengan mata berkaca-kaca. Keluarga besar ini terus tumbuh dan berkembang, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Mereka tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka selalu memiliki satu sama lain. Kisah ini menjadi bukti bahwa cinta dan kebaikan hati dapat mengatasi segala rintangan, memberikan harapan dan masa depan yang cerah bagi siapa saja yang mau berjuang. Dodi, yang kini bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit ternama, selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasiennya. Ia sering mengadakan penyuluhan kesehatan di kampung-kampung terpencil, mengenang masa kecilnya yang sulit. Ini cara saya memberikan kembali apa yang telah saya terima,
kata Dodi kepada rekan-rekannya. Sanas juga sukses dengan butiknya. Dengan bakat dan keterampilannya dalam menjahit, ia membuat pakaian yang berkualitas dan sangat laku di pasaran. Butiknya menjadi populer, dan banyak pelanggan datang dari berbagai kota. Sanas mempekerjakan beberapa penjahit lokal, memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Saya ingin membantu orang lain, seperti yang Bu Rina dan Pak Tatang lakukan untuk kami, ujarnya. Asep, yang sekarang menjadi seorang peneliti di sebuah institusi ilmiah, mengembangkan berbagai inovasi dalam teknologi medis. Ia berharap penelitiannya dapat membantu banyak orang yang menderita penyakit serius, seperti ibunya dulu. Anak-anak Neneng kini telah tumbuh dewasa, namun nilai-nilai yang diajarkan oleh ibu mereka tetap hidup dalam diri mereka. Mereka selalu mengingat pesan-pesan Neneng tentang kasih sayang, pengorbanan, dan pentingnya membantu sesama. Kami adalah bukti hidup bahwa kebaikan hati dapat mengubah hidup seseorang, kata Dodi. Mereka juga menanamkan nilai-nilai ini kepada generasi berikutnya. Anak-anak mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung, seperti yang mereka alami dulu. Kami ingin meneruskan warisan ibu kami kepada anak-anak kami, kata Sanas. Dengan segala pencapaian dan kebahagiaan yang mereka raih, keluarga besar ini tetap rendah hati dan selalu bersyukur. Mereka terus bekerja keras dan saling mendukung, menghadapi setiap tantangan dengan semangat dan tekad yang kuat. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kasih sayang, kebaikan, dan ketulusan hati memiliki kekuatan yang luar biasa. Di tengah kesulitan dan penderitaan, selalu ada harapan dan cahaya yang bisa ditemukan. Keluarga Rina dan Tatang adalah contoh nyata bahwa kemurahan hati dapat mengatasi rintangan dan memberikan masa depan yang cerah. Kisah keluarga Rina dan Tatang terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Banyak yang datang ke rumah mereka untuk belajar dan mendapatkan motivasi. Mereka sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai acara amal dan seminar. Kami ingin berbagi cerita kami untuk menginspirasi orang lain, kata Tatang. Anak-anak Neneng, meskipun telah sukses, selalu kembali ke kota kecil mereka untuk membantu dan memberikan dukungan. Ini adalah cara kami untuk memberikan kembali kepada komunitas yang telah banyak membantu kami, kata Dodi. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa dengan cinta dan kebaikan hati, kita bisa mengubah hidup banyak orang. Warisan Neneng hidup melalui anak-anaknya dan keluarga Rina dan Tatang, menjadi inspirasi abadi bagi semua yang mendengarnya. Seiring waktu, keluarga Rina dan Tatang semakin dikenal di masyarakat karena dedikasi mereka untuk membantu orang lain. Mereka mulai melibatkan anak-anak mereka dalam berbagai kegiatan sosial, mengajarkan mereka tentang pentingnya berbagi dan memberi. Anak-anak mereka sering membantu di panti asuhan dan rumah-rumah sakit, membagikan kebahagiaan dan cinta yang telah mereka terima. Pada suatu hari, mereka mengadakan perayaan komunitas untuk merayakan pencapaian mereka dan untuk mengumpulkan dana bagi proyek-proyek amal. Acara tersebut dihadiri oleh banyak orang, termasuk teman-teman lama Neneng, tetangga, dan orang-orang yang telah mereka bantu. Selama perayaan, Dodi, Sanas, dan Asep berdiri di panggung, membagikan kisah perjalanan hidup mereka dan berterima kasih kepada semua yang telah mendukung mereka. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan dari banyak orang. Kami sangat berterima kasih kepada keluarga Rina dan Tatang yang telah memberikan kami kesempatan untuk hidup dan berkembang, kata Dodi dengan penuh rasa syukur. Satu malam, setelah acara perayaan selesai, keluarga besar ini berkumpul di rumah mereka untuk merayakan bersama. Mereka duduk mengelilingi meja makan yang penuh dengan makanan yang disiapkan oleh Rina dan anak-anak. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati kebersamaan. Ini adalah momen-momen yang paling berharga bagi kami. Kami tahu bahwa hidup kami dipenuhi dengan cinta dan kebaikan, dan itu semua berkat dukungan kalian, kata Sana sambil menatap wajah-wajah ceria di sekeliling meja. Saat malam semakin larut, mereka berkumpul di halaman belakang rumah, di bawah langit yang penuh bintang. Dengan penuh harapan, mereka duduk bersama dan merenungkan perjalanan hidup mereka. Asep, yang kini dikenal sebagai peneliti terkemuka, memandang ke arah bintang-bintang dan berkata, "Bagi kami, bintang-bintang ini adalah simbol dari semua impian dan harapan yang telah terwujud. Kami percaya bahwa jika kita terus berusaha dengan sepenuh hati, kita bisa mencapai lebih banyak lagi." Kemudian Sanas menambahkan, "Kami belajar bahwa kebaikan hati dan cinta tidak hanya mengubah hidup kita, tetapi juga bisa menginspirasi banyak orang di sekitar kita. Kami akan terus berusaha untuk menyebarkan cinta dan membantu mereka yang membutuhkan." Mereka semua menyadari bahwa meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan tantangan, mereka selalu memiliki satu sama lain untuk saling mendukung dan memberikan kekuatan. Kisah mereka adalah sebuah testamen tentang kekuatan keluarga, ketulusan hati,
dan keberanian untuk menghadapi segala rintangan. Kisah keluarga Rina dan Tatang, serta anak-anak Neneng, tetap menjadi inspirasi di lingkungan mereka. Cerita tentang bagaimana mereka mengatasi kesulitan dan membantu orang lain terus diceritakan dari generasi ke generasi. Anak-anak mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang penuh kasih sayang dan peduli. Mereka menyebarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh ibu mereka dan keluarga Rina dan Tatang, memastikan bahwa warisan cinta dan kebaikan hati akan terus hidup. Setiap tahun, mereka merayakan kehidupan dan cinta dengan perayaan sederhana, mengingat kembali perjalanan mereka dan berterima kasih atas semua berkat yang mereka terima. Dengan penuh harapan dan keyakinan, mereka melanjutkan hidup, tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka selalu memiliki satu sama lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian, terdapat kesempatan untuk menemukan kekuatan, cinta, dan kebahagiaan. Dan bahwa kebaikan hati, meskipun tampak sederhana, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.